Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallim ajma'in. Perkenalkan, nama saya Zulfahmi Abdillah dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Maulana Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang sosialisasi 5M dan pentingnya vaksinasi bagi masyarakat Indonesia. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan oleh karenanya, pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. COVID-19 pertama kali muncul dari kota Wuhan, Cina, dan kemudian menyebar ke hampir berbagai seluruh negara-negara di belahan dunia, termasuk negara Indonesia. Berdasarkan video atau cuplikan dari media tersebut, Presiden Joko Widodo menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat terkait dengan pandemi virus corona COVID-19 di Indonesia. Hal ini disampaikan dalam konversi persnya di Istana Kepresidenan Bogor pada Selasa 31 Maret 2020. Kebijakan ini sudah diambil dalam rapat terbatas pada 30 Maret 2020. Hingga kini, pandemi COVID-19 masih berjalan. Berbagai kebijakan telah dilakukan dan dilaksanakan oleh pemerintah. Ada kalanya jumlah yang terpapar naik dan ataupun turun. Untuk itu, kita sebagai warga negara Indonesia yang bijak, mari taat pada aturan yang telah dibuat. Menghindari korban yang terpapar virus tersebut, pada video kali ini saya akan sedikit membahas kebijakan dan ketentuan mengenai pentingnya protokol 5M dan vaksinasi. Pertama, memakai masker. Untuk pertama kali, mari kita cek apakah masker termasuk masker medis dengan 3 ply. Ya, cara pemakaian yang benar seperti itu. Ini cara pemakaian yang salah. Dan ini juga salah. Penggunaan yang benar. Kedua, mencuci tangan. Basahi kedua tangan terlebih dahulu. Gunakan sabun secukupnya. Langkah pertama, ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Langkah kedua, gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Langkah ketiga, gosok sela-sela jari tangan. Langkah keempat, gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. 5. Gosok dan putar ibu jari bergantian. 6. Gosok memutar ujung jari tangan bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah cuci tangan selama 40 detik sampai 60 detik jika menggunakan air. Lakukan langkah-langkah cuci tangan selama 20 sampai 30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Ketiga, menjaga jarak. Menjaga jarak minimal 1,5 hingga 2 meter. Menjaga jarak saat di kendaraan umum. Menjaga jarak saat di dalam elevator atau lift. Menjaga jarak saat berdiskusi atau meeting.
menjaga jarak saat bekerja, menjaga jarak saat berada di ruang makan, menjaga jarak saat beribadah, dan menjaga jarak saat berbelanja. Keempat, menghindari kerumunan. Menghindari kerumunan baik di tempat kerja atau tempat umum. Menghindari kerumunan dengan tidak mengunjungi rumah sakit kecuali sedang sakit. Menghindari kerumunan dengan tidak menghadiri pernikahan. Serta menghindari kerumunan dengan tidak menghadiri pemakaman. Kelima, membatasi mobilitas. Membatasi kegiatan di luar rumah dengan bekerja dari rumah. Membatasi kegiatan di luar rumah dengan berkegiatan dari rumah. Membatasi kegiatan di luar dengan berolahraga di rumah, serta membatasi kegiatan di luar rumah dengan beribadah dari rumah. Berikut ini kita akan menampilkan sebuah video edukasi tentang pentingnya vaksinasi dan apakah itu vaksinasi. Check it out. Penasaran kapan pandemi ini selesai? Salah satu sinyal positif kita untuk keluar dari pandemi ini adalah saat sudah ada vaksinnya. Kabar baiknya, vaksin COVID-19 sedang dalam masa persiapan untuk diproduksi. Salah satu tempatnya di sini nih. Tapi sebelum bahas soal kemajuan vaksin itu sendiri, udah tahu kan kenapa vaksin itu penting? Wajar ya kalau saat pandemi kayak sekarang ini, semua perlu dijelasin secara detail. Tapi vaksin sebenarnya bukan hal yang baru kan? Kita sudah akrab kan dengan vaksinasi sejak kecil? Mungkin bagi sebagian lebih tahu kalau saya bilangnya imunisasi. Tujuan vaksin atau imunisasi tersebut adalah menimbulkan kekebalan tubuh buatan. Supaya kalau ada virus yang aslinya masuk ke dalam tubuh, maka daya tahan tubuh kita sudah siap melawan. Nah, agar makin banyak orang yang daya tahan tubuhnya siap terhadap virus, kita semua harus divaksinasi. Nanti kalau sudah semakin banyak yang sudah divaksin, semakin rata kekebalan tubuh kita semua. Virus akan kehilangan orang yang bisa dijadikan tempat hidup. Nah, itulah di mana herd immunity sudah terbentuk. Apabila sekelompok manusia atau masyarakat memiliki imunitas terhadap suatu penyakit infeksi. Dan perlu dipahami bahwa herd immunity itu bisa terjadi apabila ada suatu proses imunisasi. Inilah kenapa vaksinasi jadi salah satu metode yang paling efektif untuk menekan penyebaran virus yang sangat cepat. Terus buat yang nanya, vaksin ada efek sampingnya nggak ya? Jangan khawatir, saat vaksin COVID-19 diproduksi nanti, itu artinya sudah pasti telah lolos uji coba yang berlapis-lapis. Jadi kalau ujinya dilakukan dengan baik, diamati dengan baik, maka potensi untuk memiliki efek samping itu menjadi sangat minimal. Dan bisa saja bahwa risiko itu untuk adanya efek samping itu bisa saja ada, karena itu biasanya kejadiannya kecil. Karena apa? Karena di dalam uji klinisnya kita sudah menggunakan sejumlah masyarakat atau manusia yang dites dulu, dan itu kita amati. Efek positifnya dari vaksinasi itu jauh lebih besar daripada potensi efek samping, karena efek samping selalu diamati di dalam uji klinis dan selalu diamankan dari uji. Sudah jelas kan kenapa kita tidak perlu takut vaksinasi? Sekarang kita tinggal berharap supaya seluruh tahapan uji coba selesai. Vaksin siap diproduksi dan kita semua bisa keluar dari pandemi ini. Demikian video tentang sosialisasi prokes 5M dan vaksinasi. Semoga bisa bermanfaat bagi yang menontonnya.
Bila ada salah kata atau ucapan, saya mohon dimaafkan. Wa'alafa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.